Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mustafa, NIM 2205011102226 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia D yang diampu oleh Ibu Profesor Ilvi Nurdiana. Di sini akan menerangkan tentang kompensasi dan kinerja individu. Di mana pengertian kompensasi yaitu menurut Hasibuan adalah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan si karyawan terhadap suatu perusahaan. Di sini kompensasi berbentuk uang yang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan, atau kompensasi yang berbentuk barang yang artinya kompensasi dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan di sini kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung atau direct compensation yang berupa gaji atau upah intensif tadi, dan yang kedua kompensasi tidak langsung atau indirect compensation atau employee welfare atau kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dari pandangan literatur, banyak literatur yang menguraikan dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Di sini akan kompensasi, besar kecilnya kompensasi yang akan diterima individu yang ada di organisasi atau perusahaan. Di sini menurut literatur, salah satunya Mangkunegara 2017, ada 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama yaitu faktor pemerintah. Faktor pemerintah di sini yaitu seperti contohnya peraturan pemerintah yang berhubungan dengan peraturan penentuan standar gaji minimal atau kita biasa mengertinya dengan UMR, pajak, biaya transportasi, dan bahan-bahan baku, harga bahan baku. Inflasi maupun devaluasi sangat berpengaruh dalam pembentukan pemberian kompensasi. Yang kedua yaitu penawaran antar perusahaan dan pegawai. Kebijakan penentuan kompensasi dapat dipengaruhi pada saat terjadinya tawar-menawar mengenai besaran upah yang akan diterima si karyawan dari perusahaan yang ditempatinya atau organisasi tempatnya bekerja, di mana biasanya penawaran penentuan kompensasi tersebut ada di awal saat mulai si pegawai bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, faktor yang ketiga, yakni standar biaya hidup pegawai. Nah, kebijakan kompensasi juga ditinjau dari memperhatikan standar hidup seorang pegawai, di mana dia standar biaya yang diperlukan untuk hidup pegawai tersebut, karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi agar bisa melakukan pekerjaannya di dalam perusahaan dengan maksimal. Yang keempat, faktor-faktor yang nomor 4 yaitu ukuran perbandingan upah. Di sini ukuran perbandingan upah yaitu kebijakan dalam penentuan kompensasi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu perusahaan, pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. Jadi 3 hal tersebut yaitu besar kecilnya perusahaan, pendidikan pegawai, dan masa kerja pegawai itu menentukan ukuran perbandingan upah dari pegawai dengan pegawai yang lain. Nah, gitu. Faktor yang kelima adalah permintaan dan persediaan. Dalam menentukan kebijakan kompensasi perlu memperhatikan tingkat kepersediaan dan permintaan pasar juga. Di sini yang keenam terakhir menurut pandangan literatur yaitu kemampuan membayar. Dalam menentukan kebijakan kompensasi perlu diperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar kompensasi terhadap pegawai tersebut. Selanjutnya, pandangan kontekstual. Di sini ada 3 pandangan kontekstual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Pandangan kontekstual adalah pendekatan dalam analisis teks atau situasi yang menekankan pentingnya memahami suatu dengan mempertimbangkan konteksnya yang lebih luas. Di sini
Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi terbagi kepada 3, yaitu faktor internal organisasi, faktor pribadi atau sumber daya manusia, maksudnya karyawannya. Yang ketiga, faktor eksternal organisasi, yaitu faktor yang dari luarnya. Yang pertama, faktor internal organisasi. Ini mengacu pada beberapa kuat dan pada seberapa kuat dan mampu organisasi tersebut atau perusahaan tersebut secara finansial. Organisasi yang lebih kuat biasanya dapat memberikan kompensasi yang lebih baik kepada karyawannya. Jadi dari internal organisasi ini faktor-faktornya sangat berpengaruh dalam pemberian kompensasi terhadap pegawainya. Yang kedua, faktor pribadi atau sumber daya manusianya. Produktivitas kerja seseorang pegawai itu juga mempengaruhi penetapan kebijakan kompensasi terhadap pegawai tersebut. Yaitu seperti dia produktivitas saat bekerja, posisi dan jabatannya dalam suatu organisasi atau perusahaan, pendidikan dan pengalamannya dalam bekerja, dan jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan pada suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi faktor-faktor dalam penentuan kebijakan kompensasi, yaitu seperti penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian nasional, tempatnya si perusahaan dan karyawan bertempat. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kompensasi. Macam-macam kompensasi itu ada komponen-komponen dari keseluruhan program gaji. Secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tak langsung. Kompensasi finansial langsung adalah seluruh imbalan yang berbentuk bayaran dan dapat dirasakan yang diterima oleh karyawan, meliputi bayaran yang diterima seseorang, meliputi upah seperti komisi dan juga bonus yang diterima seorang karyawan. Di sini bayaran pokok dan gaji dan upah. Nah, bayaran prestasi itu juga termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Bayaran intensif atau komisi, pembagian laba, keuntungan. Nah, itu juga termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Selanjutnya yang kedua adalah kompensasi finansial tidak langsung, yaitu meliputi seluruh kompensasi yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung, yaitu besar imbalan yang diterima secara tidak langsung oleh karyawan, misalnya tunjangan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Ini biasanya kompensasi yang finansial tidak langsung ini berbentuk program-program proteksi. Nah, contohnya di sini kan sudah diterangkan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Ini bayaran-bayaran di luar jam kerja. Dia mendapatkan bayaran-bayaran di luar jam kerjanya, itu dinamakan kompensasi finansial tidak langsung. Yang ketiga, kompensasi finansial non-finansial, yaitu kompensasi dalam bentuk ini adalah kompensasi yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan seperti keberlangsungan kerja, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan masyarakat yang baik, dan pekerjaan yang menarik. Di sini contohnya yaitu yang kompensasi yang non finansial ini seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, seorang pegawai itu merasa tertantang oleh pekerjaan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Terus kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Nah, itu salah satu kompensasi yang non finansial yang dirasakan, yang didapatkan oleh karyawan dari suatu perusahaan. Itu hal-hal tersebut saja juga dimasukkan kompensasi, tapi dimasukkan kepada di kompensasi non finansial. Selanjutnya kompensasi dalam perspektif Islam. Nah, di sini dalam perspektif
Islam, kompensasi merupakan hak pekerja dalam kewajiban pemberi kerja. Remunerasi dalam Islam mencakup imbalan berwujud dan tidak berwujud yang diberikan oleh bisnis atas layanan yang diberikan karyawan dengan tujuan untuk menarik atau mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam bekerja. Perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa kinerja berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan individu atau karyawan tersebut dengan menurut standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam merencanakan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan bobot pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan tersebut ringan atau berat? Dan apakah pekerjaan tersebut bersifat sentral dan layak mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Jadi Islam mengedepankan memperhatikan berat tidaknya pekerjaan seseorang dan apakah kompensasi tersebut pantas apabila dengan perbandingan pekerjaan yang dilakukan dengan kompensasinya. Jadi Islam mempertimbangkan cocok tidak cocoknya suatu yang telah dikerjakan dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pegawainya. Di sini kompensasi berupa gaji atau upah dan bentuk lainnya. Perusahaan harus mengelola gaji dan bonus secara serius dan wajar. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpuasan gaji. Artinya, ketidakpuasan gaji ini karyawan merasa tidak puas dengan gaji yang diterimanya mengenai imbalan atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, mengenai imbalan-imbalan tersebut atas suatu pekerjaan ini sudah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan bagi mereka dengan pahala-pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sini Allah sangat memperhatikan imbal balik yang telah dilakukan hambanya kepada, dan imbal balik yang akan diberikan Allah kepada apa yang telah dilakukan hambanya. Di sini Allah sangat memperhatikan apapun yang kebaikan yang dikerjakan hambanya akan diberikan balasan dengan sebaik-baik balasan, lebih baik dari apa yang dikerjakan. Di sini dalam penerapan dikompensasi ini dalam konteks Islam syariah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memberi kompensasi dengan sebaik-baiknya kompensasi, yakni gini, ketika karyawan kita bekerja dengan baik, maka kita harus lebih baik lagi dalam memberi kompensasi terhadap karyawan tersebut. Nah, ketika kompensasi sesuai dengan manajemen memberikan motivasi dengan baik, kinerja karyawan meningkat. Nah, kinerja yang optimal dan rendahnya tingkat kesalahan menunjukkan efektivitas kompensasi dan motivasi yang mendukung suatu tujuan organisasi, sehingga kinerja adalah faktor penting dalam organisasi, dan organisasi akan mencapai tujuannya atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan baik apabila kompensasi ini juga dilakukan dengan baik dan berdampak dengan baik terhadap suatu karya pada kota itu. Ya, jadi itu tadi semua hal-hal yang sedikit yang dari kami terangkan untuk mengenai kompensasi, yaitu kebijakan kompensasi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.